Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Kajian Online. KPK akhirnya mengumumkan daftar nama yang terlibat dalam korupsi Sekjen DPR RI yang menggemparkan seluruh Indonesia. Bagaimana tidak, teman-teman? Tangan kanan Ketua DPR ini Sekjen, Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, telah ditetapkan menjadi tersangka atas korupsi pengadaan rumah dinas dari para Dewan DPR tahun anggaran 2020. Rupanya, teman-teman, sebuah informasi yang cukup menggemparkan ini, DPR ini telah Bapak Indra Iskandar, Sekjen DPR RI ini telah melakukan korupsi sejak 2020. Dan kita bisa bayangkan, teman-teman, berapa kerugian negara akibat ulah dari Bapak Indra Iskandar yang telah melakukan tindak pidana korupsi anggaran sejak tahun 2020. Lalu muncul pertanyaan dari para netizen, kok ini bisa KPK, ini korupsinya sudah berlangsung sejak tahun 2020, bahkan ini Bapak Indra Iskandar ini juga telah diperiksa oleh KPK pada tahun 2020, tapi kenapa baru tahun 2025? 5 tahun setelahnya baru ditetapkan sebagai tersangka. Apakah memang ada ini penguasa di balik layar yang berusaha menutup-nutupi korupsi di Dewan Perwakilan Rakyat ini? Ataukah mungkin, teman-teman, ada ini orang yang jabatannya lebih tinggi yang menjadi backing dari Bapak Indra Iskandar, atau mungkin KPK sendiri yang memang saat itu terlalu lemah untuk bisa menggoyak, untuk bisa mendobrak dinding-dinding halangan tersebut. Hari ini, teman-teman, kita bakal mendengarkan pernyataan langsung dari para penyidik, dari Ketua KPK langsung, ini Bapak Setia Budianto, yang menerangkan terkait siapa saja sih ini 6 orang yang saat ini namanya masih ditutup rapat oleh KPK. Apakah benar Ibu Puan Maharani juga terlibat? Karena ya logikanya, teman-teman, ini Sekjen DPR RI itu harus laporan, apa-apa harus laporan kepada Ketua DPR RI-nya. Kan nggak lucu kalau misalnya ini Sekjen DPR ya kerja sendirian, ketuanya nggak tahu. Saya rasa harus diperiksa juga Ketua DPR RI. Jangan sampai ini KPK yang sudah bagus, kinerjanya sudah bagus, sudah sangat positif. Berbagai kasus-kasus korupsi dikuak dengan sangat berani. Mulai kasus Harun Masiku bisa diselesaikan, kasus ini Jiwasraya, kasus Pertamina, Sustimah juga bisa dituntaskan oleh KPK. Jangan sampai kasus ini satu lagi, teman-teman, kasus ini di DPR yang menyeret nama Ibu Puan Maharani, Ketua DPR RI, juga harus diselesaikan oleh KPK. Oke, teman-teman, biar lebih lengkap, biar nggak disebut ini informasi hoax, kita mending langsung saja simak informasi selengkapnya yang telah Kajian Online kumpulkan untuk teman-teman semua. Informasi ini kita dapat dari Kompas TV di video yang berjudul Sekjen DPR tersangka korupsi rumah jabatan, ini kata para pengamat politik. Yuk, teman-teman, simak video selengkapnya. KPK mengungkap perkembangan terbaru dari penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan perlengkapan pada rumah jabatan anggota DPR tahun anggaran 2020. Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar diumumkan sebagai salah satu tersangka dalam kasus ini, selain ada nama 6 tersangka lain yang masih ditutup rapat oleh KPK. Apa yang harus didalami KPK dalam kasus ini? Kami akan bahas bersama peneliti Pukat UGM Zainur Rahman. Mas Zainur, selamat sore, apa kabar, Mas? Selamat sore Bang Tifal, kabar baik. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kasusnya tahun anggaran 2020, Indra Iskandar pernah diperiksa pada periode Mei 2023, tapi baru ditetapkan tersangka tahun ini. KPK mengaku memang ada kendala. Memang sesulit itukah untuk mengusut kasus ini, Mas? Ya, kalau ini hanya sekadar korupsi birokrasi, sebenarnya tidak sulit ya. Kalau kita lihat kasus-kasus lain terkait dengan birokrasi, itu tidak jauh-jauh dari misalnya para penyelenggara negara, yaitu para ASN di kesekjenan, itu diduga misalnya melakukan markup terhadap harga-harga barang dan jasa yang kemudian juga biasanya diikuti dengan adanya kickback, baik itu berupa suap atau gratifikasi. Nah, sedangkan kasus di Sekjen DPR ini sepertinya begitu lama saya lihat. Mengapa? Karena sudah berulang tahun. Ya, di tahun lalu juga sudah dilakukan pemeriksaan terhadap para saksi-saksi, juga sudah dilakukan penggeledahan, bahkan juga pernah ada pencekalan terhadap mereka-mereka ini. Nah, mengapa begitu lama? Ini juga menjadi pertanyaan publik. Sehingga sebenarnya saya dari awal bertanya-tanya, apakah ini murni kasus korupsi birokrasi, yaitu hanya dilakukan
dilakukan oleh para ASN, yang paling tinggi adalah Sekjen di DPR RI, atau melibatkan para anggota maupun pimpinan DPR RI. Nah, ini yang kemudian wajib untuk diikuti dengan investigasi lebih mendalam oleh KPK. Siapa sih ini perusahaan-perusahaan yang menang tendernya, Mas Ival? Tapi saya mau memastikan lagi, sorry saya potong di situ, Mas. Tapi kecenderungannya, Anda melihatnya ada unsur politis tidak di balik ini? Ada kandungan-kandungan politis ya yang berkelindan di balik perkara ini? Ya, ini kan di lembaga politik ya, di DPR RI. DPR punya fungsi pengawasan, tetapi di DPR sendiri ada dugaan korupsi. Ini kan anomali. Yang kedua, tentu kita tidak bisa melepaskan dari kemungkinan misalnya para pemenang tendernya misalnya terkait dengan aktor politik. Nah, kalau kita lihat dari sisi waktu, ini menurut saya terlalu lama kalau sekadar hanya korupsi yang dilakukan oleh para birokrat, misalnya sekjen dan juga para bawahannya, sehingga ini yang kemudian KPK harus terbuka. 6 orang yang lain kan belum diungkap kepada publik, Mas Tifal. Sebenarnya siapa 6 orang itu? Apakah mereka hanya misalnya para direktur dari perusahaan-perusahaan pemborongnya? Dan kalau memang mereka para direktur dari perusahaan para pemborong, sebenarnya itu perusahaan itu milik siapa? Karena biasanya para politisi itu menggunakan nama orang lain atau biasa disebut sebagai nomine gitu ya. Sehingga perlu diperiksa juga anggota-anggota DPR untuk menelusuri indikasi kasus ini? Ya, khususnya para pimpinannya di era itu gitu ya. Bagaimana misalnya persetujuan untuk anggarannya, kemudian bagaimana kemudian pengadaan barang dan jasanya itu berlangsung. Nah, kalau terkait dengan pimpinan maupun anggota dewan, menurut saya yang paling relevan adalah mereka-mereka yang memiliki fungsi persetujuan di DPR RI. Meskipun kita tahu di DPR RI itu pengguna anggarannya adalah sekjen, tetapi sekali lagi jangan menutup kemungkinan ini juga terkait dengan pimpinan dan anggota dewan, Mas Tifal. Oke, Anda juga mendorong agar kemudian diungkap nih perusahaan yang memenangkan tender pengadaan rumah dinas ini. Sebetulnya seberapa penting informasi dari perusahaan itu untuk mengungkap kasus ini? Sangat penting ya, karena biasanya kan perusahaan-perusahaan pemenang tender itu mereka biasa main arisan, main pinjam bendera, ya kemudian mereka bersekongkol untuk memenangkan. Nah, yang perlu diusut adalah siapa di balik perusahaan-perusahaan itu. Apakah ada para politisi yang sedang menjabat misalnya sebagai pimpinan maupun anggota DPR RI. Karena sudah menjadi rahasia umum bahwa pengadaan barang dan jasa dimanapun itu tidak lepas dari bagi-bagi kuota, bagi-bagi kapling. Nah, apakah itu juga tidak berlaku di DPR? Saya ragu. Bahkan di tahun 2024, Mas Tifal, DPR itu pernah disebut oleh KPK bahwa terkait dengan kasus ini ada kemungkinan pinjam bendera. Nah, kalau pinjam bendera itu sudah modus umum di dalam korupsi pengadaan barang dan jasa. Sehingga sekali lagi, yang publik ingin ketahui siapa di balik perusahaan yang memenangkan tender tersebut. Kita tidak berhenti hanya sampai pada nama-nama direkturnya. Kalau direkturnya mereka orang sipil, bukan anggota DPR, bukan pimpinan DPR. Tapi kan ada yang disebut sebagai beneficial ownership. Mereka yang memperoleh keuntungan dari usaha. Yang itu biasanya memang mereka-mereka itulah yang sebenarnya mengendalikan perusahaan itu menggunakan tangan-tangan orang lain yang biasa disebut sebagai nomine. Itu yang sebenarnya publik ingin ketahui, Mas Tifal. Kalau memang ini murni korupsi birokrasi, ya nggak ada masalah. Tapi kalau ini ternyata korupsinya terkait dengan politik, yaitu para pimpinan maupun anggota DPR, itu yang harus diproses. Dan yang menjadi kecurigaan publik, mengapa begitu lama kalau memang ini hanya sekadar korupsi birokrasi itu, Mas Tifal? Mungkin masalah pembagian perkara saja, di Satgas saja, gitu. Mungkin karena Satgasnya itu, saya barusan cek juga tadi ke Satgasnya, ada beberapa yang harus diprioritaskan sehingga itu menjadi sifatnya hanya jilid saja, nanti pasti akan ada penyelesaian. Ya teman-teman, barusan kita telah mendengarkan ini update terbaru dari KPK dan juga para pengamat politik terkait kasus yang menerpa atau ini menyeret Sekjen DPR RI Bapak Indra Iskandar. Dan saya rasa teman-teman 6 nama ini memang sengaja ditutup-tutupi karena kalau langsung dibuka 6 nama ini mungkin bisa menggemparkan dan malah membuat heboh seluruh jagat raya di Indonesia. Karena saya rasa ada di sini campur tangan orang yang kedudukannya lebih tinggi dari Bapak Indra Iskandar untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tidak mungkin Pak Indra main sendiri, tidak mungkin Ketua DPR RI juga tidak tahu. Saya rasa ini fair-fair saja kalau misalnya Ibu Puan Maharani
dipanggil oleh KPK untuk ya mungkin memberikan kesaksian apakah Ibu Puan Maharani tahu tidak ini rumah anggota DPR tidak terurus, ini rumahnya sudah pada rusak, anggarannya malah habis dikorupsi. Apakah Ibu Puan Maharani juga pernah memeriksanya atau tidak? Saya rasa fair-fair saja kalau misalnya ini anak dari ketua PDIP, Ibu Megawati Soekarno Putri diperiksa oleh KPK. Tidak ada salahnya teman-teman, tidak ada salahnya. Mungkin itu informasi kita hari ini, kita bakal terus update teman-teman perkembangan terbarunya. Kalian itu jangan kemana-mana, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.